Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Bu Syafa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bank. Nah, bank di sini ini sebagai penawaran uang. Artinya bank yang melakukan penawaran uang di mana untuk masyarakat ini pasti akan melakukan permintaan uang. Nah, untuk penawaran uang itu sendiri ini pastinya akan berpengaruh kepada jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat. Bank seperti yang kita ketahui ini terdiri dari bank umum, ada bank sentral, dan bank perkreditan rakyat, di mana pemerintah melalui bank sentral ini pasti akan melakukan kebijakan moneter untuk bisa mengatur jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat supaya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan uang yang ada di masyarakat. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari bank itu sendiri. Ini Bu Safa ambil definisi bank ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi keberadaan bank ini sebenarnya sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan suatu negara, karena dengan berkat adanya bank bisa menghimpun sejumlah dana dari masyarakat, bisa dalam bentuk simpanan dan nantinya disalurkan kembali oleh mereka kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga nantinya bisa membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat suatu negara. Nah, sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank ini seperti yang kita ketahui ini terdiri dari 3, ada bank sentral, ada bank umum, dan juga bank perkreditan rakyat. Ini kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah bank sentral, di mana kalau bank sentral ini fungsi utamanya ini pasti mengatur masalah yang terkait dengan keuangan suatu negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini namanya bank sentral. Dia pastinya menjadi sentral, menjadi pusat yang mengatur permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keuangan suatu negara, baik yang ada di dalam maupun yang berhubungan dengan di luar negeri. Nah, untuk peran bank sentral di sini ini sebenarnya kalau di Indonesia ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Jadi ini pemerintah pasti akan mengendalikan perekonomian suatu negara melalui bank sentral dengan kebijakan ekonomi moneternya. Gitu. Untuk selanjutnya ini adalah bank umum. Kalau bank umum di sini ini bisa dikatakan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Jadi di negara ini khususnya ini ada bank umum yang sifatnya konvensional, serta ada juga yang menjalankan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya ini dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan bersifat profit oriented. Artinya untuk bank ini pastinya kegiatannya ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan sifatnya itu bersifat profit oriented. Artinya mencari keuntungan. Itu. Adapun bank umum di sini di satu negara khususnya di Indonesia ini terdiri dari bank umum swasta, ada juga bank umum pemerintah. Kalau bank umum swasta ini bisa kita kenal dengan bank swasta nasional dan ada juga bank swasta asing. Artinya kalau bank swasta nasional ini bank yang
berasal dari satu negara itu sendiri. Artinya yang memiliki itu orang di satu negara itu sendiri. Kalau bank asing itu adalah bank yang dimiliki oleh negara asing tapi berada di negara kita. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah Bank Perkreditan Rakyat. Kalau BPR di sini ini biasanya disebut sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Ini sama ya dengan di bank umum. Ini juga melaksanakan kegiatannya baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Itu yang membedakannya dengan bank umum. Nah, tugas pokok dari Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau saving deposit atau deposito berjangka. Nah, yang kedua ini memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan pastinya. Yang ketiga ini menyediakan pembayaran kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku. Ingat, ini untuk yang poin yang ketiga. Yang terakhir ini menempatkan dananya dalam bentuk surat Bank Indonesia SBI atau sertifikat Bank Indonesia SBI ya, atau tabungan atau deposito berjangka pada bank lain. Demikian yang bisa Bu Safa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selebihnya bisa kalian lengkapi juga dengan referensi-referensi terkait yang terkait dengan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.